Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqnal ikhlas wasidqa fil qawli wal amal waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la takhsha wa nafsin la tashba wa du'ain la yustajabu bih. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diizinkan dan juga ditakdirkan oleh Allah untuk bisa menunaikan salat subuh berjamaah dan juga thalabul ilmi. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita mengerti mana yang hak, mana yang batil. Karena beliaulah kita menjadi seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Semoga kita bersama keluarga kita senantiasa istiqomah mengikuti tuntunan Rasulullah, istiqomah mengikuti akhlak Rasulullah sampai ajal menjemput kita, dan kita bersama keluarga kita semua, anak keturunan kita ditakdirkan oleh Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang 4 jembatan atau 4 wasilah untuk menuju kesempurnaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kita sekarang ini senantiasa tidak pernah stabil, kadang berubah-ubah. Seperti halnya iman kita, iman itu yazidu wa yanqus. Kadang iman itu bertambah dan juga terkadang iman itu berkurang. Di dalam nasihat agama sering kita dengarkan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah dan kadang berkurang. Yazidul iman bitta'ah. Iman itu akan bertambah kalau kita istiqomah mengikuti ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, iman itu akan berkurang kalau kita bermaksiat kepada Allah atau durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan Rasulullah sendiri sudah menyampaikan di dalam hadis At-Tabrani nomor 14668. Hadis ini sering kita dengarkan, innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawb. Sesungguhnya iman itu akan usang. Iman itu pasti akan pudar. Fi jawfi ahadikum, di dalam dada kalian, kama yakhluqu thawb, seperti pudarnya baju. Bayangkan, iman itu akan usang, akan pudar seperti usangnya baju. Baju kita kalau kita tidak rawat dengan baik, atau kita tidak cuci dengan baik, atau kita tidak rawat dengan sebaik mungkin, pasti baju kita akan cepat rusak. Seperti halnya iman. Iman itu kalau kita tidak jaga, tidak kita rawat, dan kita tidak istiqomahkan ke dalam taatan, iman itu juga akan bisa pudar atau rusak. Maka dari itu kata Rasulullah, fas'alullah, maka mintalah kepada Allah, ayyujaddidal iman fi qulubikum, agar senantiasa meminta kepada Allah untuk memperbaiki iman kita di dalam dada kita. Jadi iman itu terus kita perbaiki. Kita terus memohon kepada Allah agar iman kita semakin baik, dan kita akan menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Kembali kepada topik yang akan saya sampaikan. Ada 4 jembatan atau 4 wasilah untuk menuju kesempurnaan
iman dan kualitas ketakwaan kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Surat Al-Maidah, yaitu surat kelima ayat 35. Allah menyeru kepada kita, yaitu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Di sini Allah memerintahkan kepada kita semua, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah jalan menuju Allah, jembatan menuju Allah, yaitu bagaimana supaya kita ini semakin beriman dan bertakwa kepada Allah. Wajahidu fi sabilihi, dan bersungguh-sungguhlah di jalannya. Artinya kita sungguh-sungguh di dalam beriman, bertakwa kepada Allah. Untuk apa? La'allakum tuflihun, agar kalian semua menjadi orang yang beruntung. Beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Di sini ulama menjelaskan apa jembatan atau wasilah supaya iman kita ini semakin berkualitas, semakin bermakna, atau semakin berkembang iman, takwa, semakin berkualitas. Yang pertama, wasilah atau jembatan yang harus kita kerjakan, yaitu yang pertama thalabul ilmi. Harus senantiasa belajar agama, terus belajar. Ali bin Abi Thalib mengatakan, inna kamaladdin thalabul ilmi wal amalu bihi. Sesungguhnya kesempurnaan agama itu harus terus belajar. Man amila alim. Siapa yang mau mengamalkan ilmunya, niscaya ilmunya akan tahu apa manfaat ilmu itu. Wa illa, kalau tidak mau mengamalkan ilmunya, tentu ilmu itu akan pergi. Jadi wasilah atau jembatan supaya iman kita ini semakin baik, semakin berkualitas, semakin sempurna, harus thalabul ilmi. Tidak ada batasan untuk orang mencari ilmu. Masih muda, apalagi ini adalah kesempatan emas. Apalagi hidup kita di dunia ini semakin pendek, semakin sedikit. Kesempatan kita untuk mencari ilmu semakin habis. Untuk thalabul ilmi, untuk beramal soleh semakin sedikit. Makanya jangan sia-siakan waktu kita di dunia yang semakin sedikit, semakin pendek ini. Banyak umat Islam yang tidak mau menggunakan waktu sehatnya, waktu longgarnya untuk kebaikan, sehingga waktunya ini terbuang sia-sia. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang sering banyak orang sia-siakan, yang sering banyak orang rugi, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu longgar. Diberi nikmat sehat digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, diberi waktu longgar digunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Akhirnya menjadi maghbun, orang yang rugi, orang yang sangat menyesal. Tidak ada penyesalan orang yang di dunia ini, orang yang menyesal tatkala dia bertemu dengan Allah, tidak membawa bekal agama, tidak membawa bekal ilmu, tidak membawa bekal iman, takwa yang cukup kepada Allah. Akhirnya penyesalan yang sangat sia-sia. Waktu di dunia tidak digunakan untuk hal yang bermanfaat, akhirnya waktu meninggal menghadap Allah, ternyata dia tidak membawa bekal yang cukup. Itu adalah penyesalan yang sangat sekali. Artinya tidak ada orang yang paling menyesal kecuali orang yang waktu meninggal tidak membawa bekal yang cukup tatkala menghadap Allah. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa kita itu harus belajar? Belajar ini adalah perintah Allah. Perintah Nabi, Iqra, bacalah, terus belajar, membaca. Belajar itu bukan hanya di sekolahan, belajar di masjid, belajar di
masyarakat, belajar di dalam keluarga kita. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang harus kita petik. Di jalan, orang-orang yang seperti anak-anak jalanan, banyak pelajaran yang kita petik. Mereka sangat kompak, walaupun mereka tidak menjalankan agama dengan baik, tapi mereka solidaritasnya sangat tinggi sesama temannya. Inilah banyak pelajaran. Kenapa kita harus belajar? Dengan belajar kita akan mengerti mana yang hak, mana yang batil. Dengan belajar kita akan tahu mana amalan-amalan yang dicintai Allah, amalan-amalan yang diridhai oleh Allah, kita tahu. Dengan belajar kita tahu ilmu yang bisa mengantarkan diri kita menuju surganya Allah, itu sangat penting. Maka dari itu, hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita terus belajar. Dengan belajar kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan belajar kita akan mendapatkan hidayah dari Allah. Ulama juga menasihati kepada kita, al-ilmu thariqun ilal iman. Dengan ilmu itu akan mengantarkan kesempurnaan iman. Wal imanu thariqun ilat taqwa. Dengan iman yang benar, iman yang sempurna, itu akan mengantarkan kepada ketakwaan yang berkualitas. Wat taqwa zadun ilal jannah. Dengan ketakwaan yang baik inilah yang akan menjadi bekal untuk menuju surganya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah di dalam sabdanya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan meniti untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah. Kita hadir di majelis ilmu ini adalah jalan akan dimudahkan untuk menuju surganya Allah. Yang kedua, jembatan untuk menuju kesempurnaan iman dan takwa kita, yaitu al-a'malus sholihat, yaitu amal-amal soleh. Tadi kita sudah belajar, dengan belajar kita punya ilmu. Dengan ilmu harus kita amalkan. Ilmu, amal ini tidak bisa dipisahkan, harus saling mendukung, saling sinergi. Kata Ali bin Abi Thalib, al-ilmu makrunun bil amal. Ilmu itu berkaitan erat dengan amal. Jadi kalau orang punya ilmu, ilmunya bermanfaat, ilmunya barokah karena diamalkan. Sebaliknya, kalau kepingin amalnya itu semakin baik, semakin sempurna, ya harus dibekali dengan ilmu. Kita bisa sholat dengan baik, dengan benar, karena punya ilmu. Kita bisa berwudu dengan baik, karena kita punya ilmunya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada nasihat agama yang mengatakan, ala ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu kalau tidak diamalkan seperti buah pohon tidak berbuah. Ada pohon itu tinggi sekali tapi tidak ada buahnya. Sama halnya kita punya ilmu banyak, ilmunya tidak diamalkan, ilmunya tidak diterapkan, ilmunya tidak disampaikan, itu betapa ruginya. Ada nasihat agama yang mengatakan, ma balu qaumin la ya'lamun wa la yata'allamun. Betapa sayangnya, betapa ruginya orang yang tidak punya ilmu tapi tidak mau belajar. Ma balu qaumin la ya'lamun wa la yata'allamun. Betapa sayangnya, betapa ruginya orang yang tidak mengerti, tidak punya ilmu tapi tidak mau belajar. Begitu pula wa ma balu qaumin yu'allim wa ma balu qaumin ya'lamun wa la yu'allimun. Betapa sayangnya orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan, tidak mau menyampaikan ilmunya. Ilmunya banyak tapi tidak pernah diajarkan. Itu orang yang sangat rugi, sangat disayangkan. Maka dari itu Rasulullah juga mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu semua akan masuk surga. Umatnya Nabi Muhammad itu bukan orang Islam saja, orang Yahudi, orang Buddha, Hindu, Kristen, semua umat Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu akan masuk surga. Kemudian apa kata Rasulullah? Illa man aba, kecuali yang tidak mau.
kecuali yang tidak mau masuk surga. Sahabat bertanya, Rasulullah menjawab dengan sederhana, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat padaku, taat pada Allah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Faman asani faqad aba. Siapa yang tidak taat padaku, tidak taat pada Allah, tentu tidak akan masuk surga. Jangankan orang yang di luar Islam, kita yang orang Islam banyak yang tidak mau masuk surga, tidak taat pada Allah. Diajak sholat berjamaah nggak mau, diajak belajar agama nggak mau, diajak untuk saling silaturahim nggak mau, diajak untuk saling memaafkan nggak mau. Ini namanya faqad aba, orang yang menolak. Ini artinya orang yang tidak mau masuk surga. Diajak saling islah, saling memperbaiki, nggak mau. Bagaimana mungkin orang yang saling memutus tali silaturahim bisa masuk surga? Jadi kita sendiri yang orang Islam aja tidak mau diajak masuk surga, apalagi orang di luar Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana supaya waktu kita ini barokah? Ya harus gunakan waktu ini sebaik mungkin. Sholat berjamaah, sholat tepat waktu. Ayu amalin ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai Allah? As-sholatu ala waktiha. Sholat tepat waktu. Hadirin yang dimuliakan Allah, jembatan atau wasilah yang ketiga supaya kita ini bisa semakin sempurna iman kita, semakin sempurna ketakwaan kita, yaitu apa? Suhbatul mu'min as-solihin al-amilin wal-amilin. Suhbatul mu'min as-solihin, yaitu berteman dengan orang beriman yang soleh, al-alimin yang berilmu, wal-amilin dan juga mengamalkan ilmunya. Jadi supaya iman kita ini semakin kokoh, semakin baik, akidah kita ini semakin kuat, harus berteman dengan orang beriman yang soleh, yang berilmu, yang juga mengamalkan ilmunya. Ini sangat penting. Ada cerita ya dari ustadz saya itu, gadis ngajar ngaji, pintar, solihah. Setelah dia masuk perguruan tinggi, dia berteman dengan orang yang tidak benar, berteman dengan orang yang non muslim. Akhirnya saking akrabnya dia berteman dengan orang non-muslim ini, akhirnya tidak berjilbab. Kemudian menikah dengan orang yang tidak muslim. Wanita yang tadi yang ngajar ngaji, solihah, taat. Akhirnya dia tidak melepas agamanya, menikah dengan orang yang tidak satu agama. Dan inilah karena apa? Dia berteman akrab dengan orang yang salah. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita, al-mar'u 'ala dini khalili. Agama seseorang itu akan mengikuti agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah dia berteman dengan siapa. Lihatlah. Kalau dia akrab dengan orang yang tidak soleh, energi kesolehan akan masuk. Kalau dia berteman dengan orang yang soleh, energi kesolehan akan masuk ke dalam dirinya. Sebaliknya, kalau dia berteman dengan orang yang tidak soleh, energi negatif pun akan masuk ke dalam dirinya. Tadi wanita ini aslinya solihah, karena dia berteman dengan orang yang tidak benar, akhirnya dia imannya dilepas. Yang dulunya ngajar ngaji sekarang tidak mau. Banyak contoh-contoh seperti ini. Makanya iman, Islam, hidayah, ilmu, takwa, semua harus kita jaga. Jangan sampai kita abaikan, jangan sampai kita sia-siakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, anak-anak kita atau teman-teman kita yang sekolah di luar negeri, di Amerika, di negara-negara Eropa, di sana dia banyak yang tidak sholat. Di Indonesia sholat, di sana dia setelah belajar pulang dapat gelar doktor atau S2, S3, bahkan profesor. Kemudian sepulang dari luar negeri dia tidak sholat. Apalah artinya gelarnya profesor, doktor, tapi tidak taat pada Allah, tidak sholat, tidak menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Untuk apa? Inilah kalau kita
tidak berteman dengan orang yang soleh. Jembatan yang keempat supaya kita ini semakin beriman dan bertakwa kepada Allah, yaitu suhbatul Quran, semakin akrab dengan Al-Quran. Al-Quran ini kalamullah, mukjizat Rasulullah, mukjizat terakhir, dan mukjizat ini bisa kita nikmati sampai saat ini. Makanya betapa ruginya kalau kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang Islam tapi tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau mengkaji Al-Quran. Rasulullah mengadu kepada Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 30. Surat Al-Furqan ini surat ke-25 ayat 30. Rasulullah mengadu, waqala ya Rasul, waqala ya Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Waqala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah mengadu kepada Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku banyak yang telah mencampakkan Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran. Al-Quran menjadi apa? Hiasan. Al-Quran hanya menjadi pajangan, gak pernah dibaca, gak pernah dibuka. Bahkan Al-Qurannya berdebu, bahkan masih mulus, gak pernah dibuka. Makanya kita sebagai orang Islam, kita dianjurkan oleh Rasulullah, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi penolong, menjadi syafaat kita pada hari kiamat nanti. Bagaimana mungkin Al-Quran akan menolong kita kalau Al-Quran nggak pernah dibaca, Al-Quran nggak pernah dipelajari, Al-Quran nggak pernah ditadaburi. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, intinya apa jembatan untuk menuju kesempurnaan iman dan takwa? Yang pertama yaitu harus terus belajar agama, terus belajar. Yang kedua, supaya kita ini semakin sempurna iman kita, yaitu harus mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Al-amalus sholihat, terus mengamalkan. Kita mendakwakan, kita mensyiarkan agama Islam ini. Intan surullah yang surukum wa yutsabbit aqdamakum. Yang ketiga, supaya kita ini semakin kokoh iman kita, semakin sempurna iman dan takwaan kita, yaitu suhbatul mu'min as-solihin al-alimin wal-amilin. Harus berteman dengan orang beriman yang soleh, yang berilmu dan juga mengamalkan ilmunya. Dan yang ketiga, harus terus akrab dengan Al-Quran. Karena hidup kita ini semakin singkat, semakin pendek, jatah kita di dunia semakin habis. Makanya kesempatan untuk beramal soleh, kesempatan untuk belajar semakin sedikit. Umurnya, ya Pak Mujiono umurnya sudah 66. Ya, umurnya sudah 66. Saya sendiri 52. Kesempatan kita semakin pendek, maka jangan sia-siakan umur kita yang semakin sedikit ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, menambah ilmu, menambah iman kita kepada Allah, dan semoga menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga di sisa umur kita ini kita semua ditakdirkan oleh Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Tawaffana bil iman wal islam, tawaffana bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Tawaffana bil iman wal islam, tawaffana bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika bisu'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.